Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini, pagi yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana dalam doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi-pagi mereka. Lebih-lebih hari ini dan di pagi hari ini kita sudah memulai dengan aktivitas amal soleh, dan panjenengan juga sudah sebagian menyedekahkan harta yang panjenengan miliki. Dan janji Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Dan hendaklah kalian menginfakkan harta yang kalian miliki. Allah menjanjikan sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan jadikan segala kesulitan-kesulitan menjadi kemudahan. Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan bagi siapa saja yang pagi-pagi ini sudah menginfakkan hartanya. Dan di sana ingat Bapak Ibu, ada doa malaikat. Malaikat di pagi hari ini juga kemudian berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik dari apa yang sudah dia infakkan, ya. Maka semoga Allah berikan kemudahan kita untuk berinfak, bersedekah, dan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, di pagi ini kita akan mengkaji beberapa ayat yang ada dalam surat Al-Anbiya, ayat yang ke-83 sampai 90. Terlebih dahulu kita bacakan ayat-ayatnya sebelum kita kaji apa yang ada di dalam ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى
وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat-ayat yang sudah kita bacakan ini di surat Al-Anbiya ayat yang ke-83 sampai 90. Ada 3 kisah Nabi. Ada 3 kisah Nabi yang menarik untuk kita ambil pelajarannya Bapak Ibu. 3 kisah Nabi ini dengan ujiannya masing-masing, dan mereka ketika berdoa kepada Allah, doa-doanya semuanya dikabulkan. Kita harapannya juga demikian. Saat kita berdoa, kita juga harapannya doa kita ini Allah kabulkan. Nah, kira-kira apa yang menjadikan doa-doa para nabi-nabi ini Allah kabulkan, yang juga harapannya untuk menjadi doa-doa kita supaya mengundang istijabah dari Allah? Kita kaji ayat ini. Yang pertama, kisah yang Allah sebutkan di ayat 83 adalah tentang kisahnya seorang Nabi Ayub. Kita tahu Bapak Ibu, Nabi Ayub seorang nabi yang Allah berikan ujian yang begitu berat. Nabi Ayub ini mendapatkan ujian berupa sakit selama 18 tahun. Sakitnya apa? Sakitnya diawali dari gatal-gatal. Kemudian ternyata merembet ke bagian tubuhnya yang lain. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Nabi Ayub sampai kulitnya mengelupas, hingga bahkan terlihat tulang dan otot-ototnya, sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga bahkan keluarganya meninggalkan Nabi Ayub, sampai juga istrinya pun meninggalkannya. Yang harusnya istri itu merawat, harusnya istri itu memberikan pengobatan, menemani suami yang dalam kondisi sakit. Tapi justru istrinya Nabi Ayub pun termasuk orang yang meninggalkan suaminya sendiri. Sampai-sampai Nabi Ayub pun berjanji, nanti kalau istriku kembali setelah aku mendapatkan kesembuhan, aku akan pukul istriku. Aku akan pukul istriku kalau aku bisa sembuh dan dia kembali kepadaku, aku pukul dia. Dan ternyata ketika Allah berikan kesembuhan, Nabi Ayub menepati janjinya. Nabi Ayub memukul istrinya, tapi tidak dengan tongkat, tidak dengan kayu yang menyakitkan, tapi Nabi Ayub mengambil seikat rumput untuk dipukulkan ke istrinya. Artinya enggak menyakitkan, hanya sekedar seikat rumput, tidak menyakitkan, karena Nabi Ayub masih mendapatkan rasa cinta dan sayangnya kepada istri ini. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, apa yang menjadi doanya Nabi Ayub dalam kondisi sakit yang begitu parah selama 18 tahun itu? Nabi Ayub berdoa, anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkaulah yang memberikan musibah sakit ini kepadaku, dan engkaulah yang maha menyayang dari segala siapapun yang memberikan kasih sayangnya. Dan Allah menyatakan di ayat berikutnya Bapak Ibu, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya Nabi Ayub, kami berikan kesembuhan kepadanya. Dan kesembuhan itu diawali dari ikhtiarnya Nabi Ayub. Oleh Allah perintahkan untuk menghentak-hentakkan kakinya. Urkud birijlik, hentakkan kakimu wahai Ayub. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, hada mughtasalun baridun wasyarab. Ini ada air yang akan memberikan kesembuhan untukmu, maka minumlah dan mandilah dengan air ini. Maka disitulah Allah berikan kesembuhan Bapak Ibu. Nah, jadi kisahnya Nabi Ayub ini kita belajar, bagi siapapun kita yang diuji dengan ujian sakit,
Bahkan mungkin sakitnya parah tidak kunjung sembuh, seperti halnya Nabi Ayub 18 tahun belum ada kesembuhan, Pak. Dan Nabi Ayub berdoa, anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Maka siapapun yang diuji sakit, panjenengan boleh baca doa ini. Panjenengan baca doa ini, insya Allah di sana ada kesembuhan. Di sana ada pengabulan doa, Allah berikan kesehatan kembali seperti halnya kemudian kita dalam kondisi sehat. Coba kita baca doa ini Bapak Ibu. Saya baca, panjenengan ikuti bersama-sama ya. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Nah, inilah doanya Nabi Ayub, dan dengan doa ini Bapak Ibu, Allah berikan kesembuhan, Allah kabulkan doa-doanya. Lalu kisah yang kedua dari ayat yang tadi kita bacakan di surah Al-Anbiya, kisahnya seorang Nabi Yunus. Di ayat yang ke-87 disebutkan bahwasanya Nabi Yunus ketika dalam kondisi marah meninggalkan umatnya, maka Nabi Yunus Allah beri peringatan masuk ke dalam lautan yang akhirnya ditelan juga oleh ikan paus. Dalam 3 kegelapan Bapak Ibu. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Selama 40 hari lamanya Nabi Yunus berada dalam kondisi di dalam perut ikan. Dan di sanalah Nabi Yunus berdoa dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba kita baca bersama-sama doanya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi Bapak Ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, subhanaka maha sucimu. Inni kuntu minaz zalimin, sungguh aku termasuk orang yang berbuat zalim. Ini doa ternyata juga Allah kabulkan Bapak Ibu. Allah kabulkan doanya Nabi Yunus sehingga Allah keluarkan dia dari 3 kegelapan. Dalam kondisi selamat keluar dari perut ikan. Kita lihat kisah yang ketiga dari surat Al-Anbiya yang tadi kita bacakan adalah kisahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini disebutkan dalam surat Maryam, inni wahanal azmu minni washta'al ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Dalam doanya seorang Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, sungguh tulangku sudah melemah, kemudian rambutku juga sudah beruban ya Allah. Tapi aku tidak putus untuk senantiasa berharap kepadamu ya Allah. Engkau turunkan kepadaku seorang anak yang bisa melanjutkan perjuanganku ini. Jadi kisahnya Nabi Zakaria, kisah yang menarik Bapak Ibu. Dalam kondisi usianya yang sudah tua renta, istrinya juga dalam kondisi mandul, ingin punya keturunan. Maka dia berdoa sebagaimana yang dibacakan di surah Al-Anbiya ayat 89 tadi dengan doa la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri dan Engkaulah zat yang maha baik untuk memberi warisan. Coba kita baca doanya Nabi Zakaria di dalam surah Al-Anbiya ayat 89 tadi yang kita bacakan. Saya baca, panjenengan ikuti bersama. Rabbi la tadarni
farda wa anta khairul warisin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Nah, lalu Allah nyatakan di ayat yang ke-90 Bapak Ibu, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya Nabi Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan keturunan setelahnya yang bernama Yahya. Menariknya Bapak Ibu, Allah berikan keturunan kepada Nabi Zakaria dan langsung Allah sendiri yang memberi nama itu. Sebelum anak itu lahir ke alam dunia, Allah sudah berikan nama. Biasanya kan orang ketika dalam kondisi memberi nama itu setelah anak lahir. Dan kemudian dirilis pas hari ketujuhnya, pas akikahnya. Allah sudah memberikan nama sebelum anak itu terlahirkan. Yahya, yang artinya kehidupan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat dari 3 kisah Nabi tadi. Kisahnya Nabi Ayub dengan ujian sakitnya 18 tahun. Dan ketika dia berdoa, Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin, Allah kabulkan doanya. Allah beri kesembuhan. Kisahnya yang kedua Nabi Yunus dalam 40 hari mengalami kegelapan di dalam perut ikan. Dengan doanya, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Allah kabulkan doanya Nabi Yunus. Yang ketiga kisahnya Nabi Zakaria dalam kondisi sudah tua tapi masih pengen punya keturunan, punya anak. Dan berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Allah kabulkan doanya Nabi Zakaria. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada 3 kisah Nabi dengan ujiannya yang berbeda-beda, dengan doanya masing-masing, dan semua doanya Allah kabulkan. Pertanyaannya, kenapa doa-doa para Nabi itu Allah kabulkan? Apa yang menjadikan doa mereka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita akan belajar Bapak Ibu. Kita kaji di ayat yang terakhir yang tadi kita bacakan, ayat 90. Bahwasanya ada 3 hal. Ada 3 hal yang menjadikan doa-doa para nabi tadi Allah kabulkan. Dan semoga itu juga ada dalam diri kita, dalam doa-doa kita. Semoga doa kita juga Allah istijabahi ketika ada 3 hal ini. Apa yang pertama? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguh mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Jadi Bapak Ibu, amal soleh itulah yang ternyata menjadikan doa kita cepat sampainya ke langit. Amal soleh akan menjadikan doa-doa kita ini akan cepat sampainya ke langit sehingga Allah kabulkan doa-doa itu. Makanya dalam bab tawasul, dalam agama kita ini ada namanya bab tawasul di dalam kita berdoa. Menjadikan perantara dalam doa-doa kita supaya sampai cepat ke langit Bapak Ibu. Nah, dalam tawasul yang ada dalam agama kita ini, Nabi mensyariatkan ada beberapa macam yang bisa kita lakukan, ada 3. Yang pertama lewat amal soleh. Jadi amal soleh yang kita lakukan akan mengundang istijabah doa, dan itu panjenengan baca pas panjenengan berdoa. Jadi kita ingat ada 3 kisah, ada kisah 3 orang yang terperosok di dalam gua. Ada batu besar yang menutupi pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka orang yang pertama berdoa, Ya Allah, dulu aku punya orang tua ya Allah. Dan ketika itu aku berikan susu yang terbaik yang aku miliki, dan aku berikan kepada orang tuaku.
saat anakku sendiri meminta susu tersebut, aku tidak kasih ya Allah, karena ini susu spesial untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, kalau memang apa yang aku lakukan ini mengundang ridhamu ya Allah, maka keluarkan kami dari gua ini. Saat itu juga Pak, batu bergeser. Allah kabulkan segera saat itu juga batu bergeser, tapi mereka belum bisa keluar. Karena bergesernya baru sedikit. Orang kedua kemudian berdoa, ya Allah, dulu aku punya pegawai, punya karyawan yang belum diambil gajinya. Lalu gajinya aku kembangkan sudah semakin banyak, saat dia datang kepadaku, aku serahkan gajinya beserta apa yang sudah aku kembangkan. Maka kalau ini mengundang ridhamu ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Saat itu juga Pak, Allah kabulkan doanya. Batu bergeser, tapi juga belum bisa keluar. Maka orang yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu aku punya saudara perempuan yang ketika dia butuh uang, aku pinjami dia uang. Aku kasih dia uang tapi dengan syarat tidur denganku. Tapi perbuatan itu tidak jadi aku lakukan ya Allah, karena aku takut dengan azabmu. Kalau memang yang aku lakukan ini menggapai ridhamu ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Dan Allah kabulkan Pak. Saat itu juga batu bergeser dan tiga-tiganya bisa keluar dari gua. Jadi masing-masing dari mereka berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka lakukan, yang istimewa, yang menurut mereka ini adalah amal yang paling bisa diandalkan di hadapan Allah. Setiap dari kita pasti juga punya amal soleh yang bisa kita andalkan. Nah, panjenengan sebut amal soleh itu dalam doa-doa kita. Ya Allah, aku sudah berinfak ya Allah sekian juta untuk pembangunan gedung Muhammadiyah ini ya Allah. Kalau memang ini menggapai ridhamu ya Allah, kabulkan permintaan kami. Maka insya Allah Pak, di situ Allah akan berikan pengabulan doa. Nah, maka ini amal soleh. Sehingga ada rumus Bapak Ibu, rumus matematikanya. Kalau kita pengen mendapatkan pengabulan doa dengan wasilah amal soleh ini, rumusnya doa plus amal soleh sama dengan istijabah. Rumusnya apa tadi Bapak Ibu? Doa plus amal soleh sama dengan istijabah. Jadi untuk mengundang istijabah doa kita, maka sertakan wasilah amal soleh ini. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat lisan nabinya, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sampai aku mencintainya. Lanjutan hadis itu adalah wala in sa'alani la'atiyannahu. Ketika dia minta kepadaku, aku kasih permintaannya. Ketika dia minta kepadaku, aku kasih permintaannya. Minta apa saja aku kasih, kata Allah. Nah, tapi di sini syaratnya apa Bapak Ibu? Siapa yang mendekatkan diri kepadaku setelah dia melaksanakan ibadah yang wajib, ditambah kebaikan-kebaikan amal-amal sunnah, maka disitulah ada pengabulan doa setiap apa yang kita minta kepada Allah. Nah, disinilah amal soleh. Kemudian yang kedua, yang ternyata bisa menjadi perantara dalam doa kita supaya cepat sampainya ke langit dan mengundang istijabah doa dari Allah lewat Asmaul Husna. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Sehingga kita tuliskan di buletin ini di baris yang terakhir Bapak Ibu. Di sana ada hadis Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Nabi SAW ketika itu mendengar ada seorang yang berdoa dengan mengucap kalimat Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Nabi bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang jika ia diminta pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau panjenengan berdoa, baca kalimat ini dalam muqaddimah doa. Jadi sebelum kita panjatkan doa yang kita inginkan, baca kalimat ini, Pak. Coba saya baca, panjenengan ikuti bersama-sama nih. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sudah hafal Bapak Ibu? Belum. Nah, kita baca bersama-sama. Di tulisan ini sudah ada nggih? Di buletin ini sudah kita tuliskan di paragraf yang terakhir. Ya, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sahabat tadi ketika membaca doa dengan mengawali kalimat tersebut, Nabi mengatakan doanya akan dikabulkan. Doanya akan dikabulkan karena dia telah membaca nama-nama Allah yang mulia, yang dengannya jika dia diminta Allah akan memberi apa yang dia minta. Nah, jadi inilah keutamaan surat Al-Ikhlas. Kan di sana ada kalimat ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu Masya Allah punya keutamaan sepertiganya Quran. Jangan difahami sepertiganya Quran kalau baca sekali berarti sama dengan baca 10 juz. Baca 2 kali berarti sama dengan baca 20 juz. Baca 3 kali sama dengan baca 30 juz khatam. Tidak begitu maknanya. Al-Ikhlas bobotnya sepertiganya Quran karena semua yang ada dalam ayat yang di surat Al-Ikhlas semuanya berisi tentang asma dan sifat Allah. Jadi Quran itu Bapak Ibu ada 3 inti. Jadi kalau kita baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu intinya 3 Pak. Hanya 3 saja inti dari Quran itu. Yang pertama tentang iman. Yang kedua tentang hukum-hukum dan muamalah. Dan yang ketiga tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Jadi dalam Quran ini selalu ada 3 ini. Intinya ini. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Tentang iman.
tentang tauhid. Ya. Nah, semua yang ada dalam surah Al-Ikhlas 4 ayat ini menerangkan tentang iman. Makanya Nabi mengatakan bahwa Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran. Karena sudah memuat dari 3 inti dalam Quran tadi. Ya. Memuat inti iman ada dalam Al-Ikhlas. Nah, baru yang kedua tadi apa? Hukum-hukum, aturan, muamalah. Dan yang ketiga tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Maka tadi kita bacakan ada kisahnya Nabi Ayub, ada kisahnya Nabi Zakaria, ada kisahnya Nabi Yunus. Semuanya ada kisah-kisahnya di Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke hadis tadi nih. Jadi kalau panjenengan berdoa, maka baca kalimat ini. Baca kalimat ini, Pak. Supaya Allah mengabulkan doa-doa kita. Sekali lagi supaya hafal. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada riwayat yang lain yang juga seorang sahabat ketika berdoa dalam doanya mengucapkan kalimat seperti ini. Nabi juga mengatakan sama dengan sahabat yang dalam riwayat tadi yang kita baca, siapa yang membaca kalimat ini dengan asmaul husnanya Allah, Allah kabulkan doa-doanya. Apa yang dibaca dalam riwayat yang kedua? Dalam riwayat yang lain disebutkan kalimatnya adalah Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mohon maaf ini belum tertulis di buletin. Panjenengan bisa tulis sendiri. Yang mau menulis saya diktekan. Yang mau menulis saya diktekan ya Ibu. Ada yang mau menulis? Saya bacakan. Silakan diikuti bersama-sama pelan-pelan ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu ya badi'us samawati wal ardi badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Sudah Ibu? Coba kita ulang ya. Saya baca, silahkan diikuti. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum.
Sudah hafal Bapak Ibu? Dereng. Nah, nanti bisa dibuka lagi catatannya. Okay? Jadi Nabi dalam sabdanya, dalam riwayatnya menyebutkan, dan siapa yang berdoa dengan kalimat ini, dia membaca kalimat tersebut, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu bi anna lakal hamdu, bahwasanya segala puji hanya bagimu ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Al-Mannan, ya Allah engkaulah yang maha memberi. Badi'us samawati wal ard, ya Allah engkaulah maha mencipta langit dan bumi. Ya dal jalali wal ikram, ya Allah engkaulah yang maha mulia. Ya hayyu, ya Allah engkaulah yang maha hidup. Ya qayyum, engkaulah yang maha berdiri sendiri. Maka siapa saja yang berdoa dengan kalimat ini, Allah kabulkan doa-doanya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalimat yang ketiga. Ada 3 kalimat Pak. Ada 3 kalimat. Ya. Makanya sengaja ini buletin yang lembar terakhir ini dikosongkan supaya nulis sendiri. Belum saya tuliskan. Ya. Supaya nulis sendiri. Makanya saya kosongin di sini. Ya. Yang ketiga kalimatnya, supaya doa kita ini Allah kabulkan. Kalimatnya yang ketiga ini pendek. Ya. Insya Allah cepat hafalnya. Saya baca, panjenengan ikuti. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Nah, pendek nggih? Sudah hafal nggih Bapak Ibu? Coba kita ulang bersama-sama. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Itu kalimatnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan nama-nama yang terbaik bagimu dan sifat-sifat yang mulia yang ada pada dirimu. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah Asmaul Husna yang bisa kita baca dalam setiap doa-doa kita. Siapa yang membaca kalimat ini, kata Nabi, Allah kabulkan doa-doanya. Ya. Nah, coba yang bawa HP boleh direkam. Ya. Atau mau lihat kembali YouTube-nya ini juga boleh nanti. Ya. Kita baca sekali lagi 3 kalimat. Ini Asmaul Husna. Muqaddimah dalam berdoa supaya doa kita Allah kabulkan, bisa baca 3 kalimat ini. Kita baca bersama-sama nggih Bapak Ibu. Kalimatnya yang pertama apa tadi yang ada dalam buletin ini? Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka
bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Nah, ini 3 kalimat yang Masya Allah, di sana ada asmaul husnanya Allah, Bu. Di sana ada nama-nama baik dan sifat Allah yang Allah miliki. Siapapun yang berdoa dengannya, Allah akan mengabulkan. Nah, baru setelah itu kita baca apa yang menjadi keinginan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kembali ke buletin ini. Apa yang menjadikan doa-doa para nabi tadi Allah kabulkan? Yang kedua adalah yad'una raghaba wa rahaba. Mereka berdoa dengan penuh rasa harap dan yakin bahwa doa itu dikabulkan, disertai dengan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau panjenengan berdoa, yakin bahwasanya Allah itu akan kabulkan doa kita. Makanya Nabi SAW ketika mendengar ada seorang yang berdoa dengan kalimat Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku ya Allah jika engkau berkenan, jika engkau menghendaki ya Allah berikan ampunan kepadaku. Maka Nabi melarang kalimat ini dalam doa-doa kita. Kalimat apa tadi Pak? Jika engkau berkenan ya Allah, jika engkau menghendaki ya Allah. Ini kalimat yang menunjukkan keraguan dengan doa kita. Kita juga seakan-akan ragu kepada Allah bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Maka kalimat ini tidak boleh dibaca ketika kita berdoa. Jika engkau menghendaki ya Allah, jika engkau berkenan ya Allah kabulkan doa kami. Nah ini gak boleh Pak. Jadi kalau kita minta ya Allah, minta rezeki ya Allah, titik, sampai di situ saja. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah, titik. Tidak ada kalimat apa tadi Bapak Ibu? Jika engkau menghendaki, jika engkau berkenan ya Allah. Ini menunjukkan orang ragu dengan doanya. Maka harus yakin bahwa doa kita dikabulkan. Nabi SAW bentuk yakinnya bahwasanya Nabi berharap dengan sungguh-sungguh. Setiap doa yang dibaca Nabi terulang sebanyak 3 kali. Jadi Nabi kalau berdoa Bapak Ibu, itu setiap kali kalimat doa yang beliau baca itu terulang sebanyak 3 kali. Bentuk kesungguhan dan harapannya Nabi untuk doa itu dikabulkan. Ya Allah kasih rezeki ya Allah. Ya Allah kasih rezeki kepadaku ya Allah. Ya Allah kasih rezeki ya Allah. Engkaulah yang maha pemberi rezeki. Nah begitu tuh. Nah kemudian yang terakhir, kenapa doa-doa para nabi tadi Allah kabulkan? Di ayat 90 yang tadi kita bacakan di surah Al-Anbiya, wa kanu lana khashiin, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kalau doa kita ingin dikabulkan, kita menjadi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk dalam berdoa dan khusyuk mempunyai arti yang lain, tunduk patuh kepada perintah yang sudah Allah sampaikan. Ada dalam satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika ada orang yang tidak mau tunduk dengan perintah Allah, Allah berikan iqaban, hukuman kepadanya. Berupa apa? Hukumannya berupa ketika dia meminta berdoa, Allah tidak akan mengabulkan doanya. Siapa yang tidak patuh kepada perintah Allah, Allah akan menolak semua permintaan-permintaannya. Sebagai bentuk hukuman dia tidak tunduk kepada Allah. Maka di surat Al-Anbiya ayat 90 kita belajar bahwasanya untuk bisa mengundang istijabah doa ada 3 tadi Bapak Ibu. Bersegera dalam kebaikan, berdoa dengan penuh harap dan yakin bahwa doa kita dikabulkan, dan yang ketiga dalam kita berdoa harus dengan khusyuk.
terkadang karena saking kita hafal doa-doanya, kita kadang nggak khusyuk, Bu. Ya. Tangannya mungkin menghadap ke atas, tapi penglihatannya kemana-mana. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jadi tangannya menengadah berdoa, tapi pandangannya kemana-mana, bentuk tidak kekhusyuan. Ya. Atau mungkin ada yang berdoa kita hanya mengamini, ada yang doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Aminnya ternyata sambil dolanan HP, ya. Amin, amin, amin. Saya penting ngomong amin katanya. Nah, ini enggak khusyuk, ya. Maka harus khusyuk, harus sungguh-sungguh, ya. Nah, inilah yang kemudian akan mengundang doa-doa kita. Dan yang paling penting Bapak Ibu dari apa yang kita panjatkan dalam doa kita adalah selalu berhusnudzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah bahwasanya doa kita diterima oleh Allah dan Allah kabulkan. Jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah. Ya Allah, aku yo sindonga ping pira wae iki ya Allah. Tapi kok jenengan yo mboten ngabul-ngabulke ya Allah. Ya wis lah. Aku ora ndonga meneh. Ini orang bersuudzon kepada Allah, Pak. Jadi orang yang suudzon dia berputus asa dari doanya, maka doa yang seperti ini tidak akan pernah Allah kabulkan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya ada orang yang berdoa, da'autu rabbi falam yastajib li. Ada orang yang berdoa, ya Allah, sudah beratus-ratus kali aku berdoa tapi juga belum kau kabulkan. Lalu kemudian dia berputus asa. Akhirnya berhenti berdoa. Ya. Maka doa yang seperti ini doa yang tidak pernah Allah akan kabulkan. Ya. Kalau belum Allah kabulkan Bapak Ibu, husnudzon saja. Barangkali Allah akan mengabulkan di waktu yang lain yang mungkin waktu yang lebih tepat. Ya. Makanya biasanya ada tulisan-tulisan di truk itu. Ya. Akan indah pada waktunya. Gitu. Di truk itu biasanya ada tulisan itu, akan indah pada waktunya. Bisa jadi Allah akan kabulkan ketika kita dalam kondisi betul-betul membutuhkan. Ya. Dan kalaupun Allah tidak mengabulkan di dunia, itu menjadi tabungan kita di akhirat nanti Bapak Ibu. Ya. Maka jangan sampai kita suudzon. Ya Allah, jenenganiku sera tau ngabulke dongaku. Ya wis ya Allah, aku ora ndonga meneh gitu. Nah ini jangan. Ya. Nah maka dari surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 90 kita belajar bagaimana doa-doanya para nabi. Nabi Ayub doanya dikabulkan. Nabi Yunus doanya dikabulkan. Nabi Zakaria doanya dikabulkan. Semua doa mereka Allah kabulkan. Dan ternyata yang menjadikan doa mereka dikabulkan oleh Allah 3 hal tadi. Okay? Bersegera dalam kebaikan, banyak amal solehnya, kemudian berharap, yakin dalam berdoa, dan yang terakhir khusyuk dan menjadi orang yang tunduk terhadap perintahnya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak kekurangan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jam